Kami boleh ada untuk menyembah-Mu. Kami boleh ada untuk memuji-Mu. Tiada basa-basi Tuhan. Hidup kami hanya untuk menyembah-Mu. Sebab itu kami bersyukur boleh bersekutu bersama pagi hari ini, memuji menyenangkan hati-Mu Tuhan, lewat kata-kata dalam pujian penyembahan kami, terlebih lewat hidup kami Tuhan, lewat tutur kata kami, lewat motivasi, lewat apapun yang kami lakukan, kami kerjakan sama seperti untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu semata-mata ya Bapa. Terima kasih Kau terus mengajar kami, supaya kami boleh hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Kami terus boleh mengalami perubahan menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan. Sebab itulah tujuan hidup kami, supaya kami boleh memerintah dengan otoritas yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pimpin dan tuntunlah kami Roh Kudus. Kami siapkan hati kami seperti tanah hati yang subur. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Saya kira kesaksiannya sudah lengkap ya, sudah komplit tadi. Saya hanya nambahkan di sela-sela kebenaran firman Tuhan saja ya. Nah, hari Rabu kemarin saya membagikan di live streaming tentang ada sebuah statement bahwa kita taat kepada Tuhan bukan supaya untuk dilayakkan, bukan supaya untuk dilayakkan, tetapi kita taat kepada Tuhan karena sudah dilayakkan. Statement ini lahir dari perenungan bahwa kita telah menerima dan percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Perbedaannya umat perjanjian lama dengan perjanjian baru jelas di sini. Ada banyak hal. Tetapi memang kalau kita perhatikan jalan-jalannya Tuhan merancangkan kehidupan kita sebagai anak-anaknya, bahkan sebelum dunia dijadikan, itu sangat-sangat membutuhkan jalan yang panjang Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan perjalanan di Alkitab mendokumentasikan perjalanan kita mengikut Tuhan dari Adam dan Hawa. Ketika perjalanan mereka berhasil didistorsi oleh iblis dalam Kejadian pasal 3, iblis memang tidak berhasil menggagalkan rencana Tuhan, tetapi dia berhasil menunda rancangan Tuhan atas manusia. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa mereka sampai diusir keluar dari Taman Eden. Lalu di Kejadian pasal 6 apa 12, 6 ya, 6, Tuhan mengangkat Roh Kudusnya, rohnya, karena perbuatan manusia itu sudah semakin jahat di hadapan Tuhan. Nah, ini satu keadaan yang sangat riskan di perjanjian lama. Dan setiap Tuhan memakai seseorang, dia akan menghinggapi, Roh Kudus akan menghinggapi, tetapi tidak pernah tinggal di dalam hati manusia. Nah, perbedaannya yang sangat nyata, perbedaannya yang sangat radikal di situ. Di perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal di dalam hati manusia. Bahkan Yesus belum diwahyukan
secara terang-terangan, tetapi baru bersifat nubuat-nubuat. Semua yang dilakukan di Perjanjian Lama menunjukkan kepada kedatangan Yesus. Dan coba kita lihat, ada 2 ayat ya. Di dalam Ibrani pasal 9. Ini masih menyambung apa yang saya bagikan hari Rabu kemarin di live streaming. Ibrani pasal 9 ayat 8 sampai 10. Supaya jangan menghabiskan waktu, Bapak Ibu saya anjurkan baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Nah ini seperti ini kesimpulannya, ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Paulus menuliskan bagaimana perjalanan orang Israel ketika Tuhan ingin kembali bersekutu dengan umatnya. Dia memilih seorang yang namanya Abraham. Abraham bukan orang Yahudi, dia orang Ur Kasdi. Dia pilih, dan melalui Abraham dia bernubuat bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, dan dia akan memilih sebuah bangsa di antara seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Dia memilih sebuah bangsa dan menjadikan ini menjadi bangsa yang imamat, yang kerajaan. Dan lihat, kerinduan Tuhan itu yang ingin bersekutu kembali dengan umatnya seperti di Taman Eden itu sangat kuat. Pondasinya adalah, kita telah berulang-ulang membaca Efesus 1 ayat 3-5. Karena dalam rancangan Tuhan, persekutuan antara kita dengan Bapa kita itu telah dirancangkan Tuhan dari semula, bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi itu yang didistorsi oleh iblis. Itu makanya tujuan iblis dari dulu sampai sekarang, sampai Wahyu 12 ayat 10-12, kerjanya hanya menuduh dan mendakwa. Kalau kita bisa lewat dari tuduhan iblis ini, kita pasti nyaman dan merdeka. Kalau kita bisa mengerti bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita aman. Kita aman. Sebab tidak ada seorang anak yang ditolak oleh Bapa. Sebab anak dalam keluarga sebagai bapa, anak itu aman. Aman. Walaupun ada kesalahan anaknya, selama dalam bimbingan orang tuanya, anak itu akan aman dalam perlindungan bapaknya. Amin. Makanya iblis selalu datang menuduh dan mendakwa. Dia datang kepada Bapa. Dalam Wahyu 12 ayat 10-12, dia berkata kepada Tuhan, lihat anakmu telah jatuh, anakmu tidak layak lagi. Lalu dia datang kepada kita yang jatuh, yang melakukan kesalahan, yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Engkau tidak layak kan? Engkau jatuh dalam dosa. Itu kerjaan iblis. Kalau kita bisa melewati, memenangkan tipu daya iblis ini, kita akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Makanya statement saya di awal tadi berkata,
bahwa kita taat bukan untuk dilayakkan, tetapi kita taat karena kita sudah dilayakkan. Itu mempertegas bahwa kita ini bukan pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Kita membawa kemenangan Yesus untuk kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Kita hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk dilayakkan, tetapi karena kita sudah dilayakkan. Yang mengerti boleh katakan amin. Jadi itu fondasinya, ini kebenarannya. Nah sekarang mari kita lihat, kita mundur sejenak kepada kehidupan perjanjian lama. Dikatakan tadi, sampai tiba waktu pembaharuan. Jadi Tuhan berjenjang untuk memulihkan kembali keadaan kita. Keadaan Adam dan Hawa, lalu dia pilih Abraham. Lalu keadaan bangsa yang dipilih, yang sudah 430 tahun hidup dengan gaya hidup Mesir, itu juga mengalami pengalaman yang panjang. Dan bisa dikatakan nyaris gagal, karena hanya 2 orang dari Mesir, orang Israel, yaitu Yosua dan Kaleb, yang bisa sampai ke tanah perjanjian. Semua mati di padang gurun. Semua mati di padang gurun. Jadi hampir gagal. Tetapi kita percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Amin. Nah, kita reuni sejenak. Lalu ketika Tuhan ingin bersekutu dengan umatnya, di dalam Keluaran pasal 19, Tuhan berkata kepada Musa. Ini perlu kita ingat, walaupun saya ulang-ulang Bapak Ibu, saya tidak pernah bosan dengan perjalanan Tuhan dengan umatnya ini. Sebab kalau kita mengerti ini fondasi bagaimana Tuhan memulihkan semua apa yang telah dirancangkan, yang telah didistorsi, yang coba ditunda oleh iblis, kita pasti akan mengerti dan kita pasti akan bisa menyimak secara dalam bagaimana isi hati Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya. Dan kita perlu mengerti perjalanan ini. Nah lihat Bapak Ibu, waktu Tuhan mau bersekutu dengan umatnya, di Keluaran pasal 19 dia berkata kepada Musa, Musa, katakan kepada umatku, persiapkan dirimu selama 3 hari, cuci pakaianmu, jangan ada berhubungan dengan suami dan istri, kuduskan dirimu selama 3 hari, sebab hari ketiga aku akan datang berjumpa dengan umatku. Nah lihat, selama ribuan tahun, baru ini Tuhan mau bersekutu dengan umatnya. Sebelumnya hanya secara pribadi, lepas pribadi. Tetapi dia berkata, bangsa ini adalah bangsa imamat yang rajani, bangsa pilihanmu. Dia ingin bersekutu, dia ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Nah tetapi apa kata mereka? Ketika Tuhan telah turun, mereka menolak. Biarlah engkau Musa yang berbicara kepada Tuhan, nanti kami akan mati. Dan setelah engkau berbicara kepada kami, kepada Tuhan, lalu engkau berbicara kepada kami. Nah lihat betapa halusnya penolakan ini. Tetapi sumbernya adalah karena takut yang enggak benar. Nah lihat, sekaligus saya gambarkan perjanjian lama. Tuhan melambangkan kehadirannya di perjanjian lama itu di dalam tabut perjanjian yang ada di ruangan Maha Kudus. Nah lihat, tabut perjanjian itu terbuat dari kayu penaga.
Ini simbol daripada Tuhan Yesus. Kayu penaga, kayu artinya adalah manusia. Ini berbicara tentang kemanusiaan Tuhan kita, Yesus yang telah datang. Lalu ditutup oleh tutup pendamaian. Kalau tutup pendamaian ini tidak ada unsur kayunya, semua terbuat dari emas. Ini berbicara tentang keilahian Yesus. Dia yang manusia yang tidak berdosa mau turun menjadi manusia berdosa, mewakili kita mati di kayu salib. Itu artinya. Nah, lalu benda-benda apa yang ada di dalam tabut perjanjian ini? Ini yang perlu kita mengerti supaya kita bisa mengambil aplikasinya kepada kita umat perjanjian baru. Apa? Benda-benda apa saja yang ada di dalam tabut perjanjian itu? Yang pertama, 2 loh batu. Yang kedua, tongkat harum. Yang ketiga, buli-buli yang berisi manna. Nah, mari kita perhatikan. Ketiga benda ini menggambarkan atau menceritakan pemberontakan bangsa Yahudi. Ketiga benda ini menceritakan, menggambarkan bagaimana keadaan Yahudi yang memberontak, lalu ditutup oleh tutup pendamaian, yaitu Yesus Kristus yang datang 1400 tahun kemudian. Nah, lihat, apa itu dengan 2 loh batu? 2 loh batu berbicara tentang hukum Taurat. 2 loh batu berbicara tentang hukum Taurat. Sebenarnya bukan untuk dilakukan oleh bangsa ini. Mari lihat prosesnya. Kenapa hukum Taurat diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ini? Kenapa Tuhan berikan? Lihat, ketika mereka menolak untuk berjumpa dengan Tuhan, mereka menantang Tuhan. Mereka berkata, apapun yang Tuhan perintahkan, kami akan lakukan. Betul kan? Betul ya? Nah, lihat, mereka menantang Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, kami akan lakukan. Sebetulnya mereka sedang menolak persekutuan dengan Tuhan secara langsung. Mereka menyodorkan dari sifat kemanusiawian mereka, yaitu apapun yang Tuhan perintahkan, kami akan lakukan. Nah, lalu Tuhan menunjukkan bagaimana kehidupan standar Tuhan. Hidup menurut standar Tuhan, lalu Tuhan berikan hukum Taurat, di mana sebetulnya manusia nggak bisa mencapai standar kehidupan Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. Bisa paham maksudnya? Tuhan sedang menunjukkan melalui hukum Taurat bahwa inilah standar kalau engkau mengikut aku. Inilah standar kehidupanku. Engkau tidak bisa. Tetapi orang Israel sombong. Mereka berkata kepada Tuhan, apapun yang Tuhan firmankan, kami akan lakukan. Bisa nangkap gak kira-kira Bapak Ibu? Artinya begini, sesungguhnya hukum Taurat itu tidak ada dalam planning Tuhan untuk diberikan kepada umatnya. Sebab dia jamin umatnya tidak akan bisa melakukan hukum Taurat. Firman Tuhan berkata, gagal satu, gagal semua. Bisa nangkap kira-kira Bapak Ibu? Pada dasarnya Tuhan bukan mau memberikan hukum Taurat
supaya bisa dilakukan oleh orang Israel. Karena itu standar hidupnya Tuhan. Tetapi orang Israel dengan jumawa berkata, apapun yang Tuhan firmankan, kami akan lakukan. Dengan kesombongan itu. Nah, lihat, ketika mereka ngomong seperti itu, belum apa-apa, belum ada yang mereka perbuat. Musa sepertinya berlama-lama 40 hari bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Lalu Musa turun, mereka sudah membuat patung lembu emas. Di situ marah Musa. Dia membanting 2 loh batu. Itu simbol pemberontakan orang Israel yang pertama. Dan Tuhan menghukum mereka dengan kematian 3.000 orang lebih. Dan lihat, pemulihan ini di Kisah Para Rasul. Waktu Petrus berkhotbah pertama kali mereka dicurahkan Roh Kudus, bertobat juga 3.000 orang lebih. Ini gak kebetulan. Nah, lihat, belum ada yang mereka lakukan tentang hukum Taurat. Mereka sudah langsung melanggar, membuat patung lembu emas, sehingga Musa dalam keadaan marah dia menghancurkan 2 loh batu itu. Itu adalah lambang pemberontakan dari orang Israel. 2 loh batu, sehingga dibuat lagi, diulang lagi. Tuhan membuat lagi 2 loh batu yang berikutnya. Lalu yang kedua, tongkat Harun. Ketika Tuhan memilih Harun sebagai imam, kepala imam dalam suku, dari antara 12 suku dia pilih Imam Lewi yang diwakili oleh Harun. Mereka semua bersungut-sungut. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, udah, kumpulin aja tongkat dari setiap kepala suku. Nah, lihat, malam ini kumpulin. Lalu siapa tongkat nanti yang bertunas, dia yang menjadi pemimpin. Lalu dikumpulinlah dari semua suku, 12 suku, terkumpullah termasuk tongkat dari suku Lewi. Dan besoknya bertumbuhlah tunas di dalam tongkat Harun, yang artinya Tuhan memilih Harun sebagai pemimpin Imam Lewi. Itu simbol pemberontakan daripada orang Israel. Mereka demo 2 juta lebih diperkirakan. Mereka demo. Tetapi harus Tuhan tunjukkan dengan tongkat Harun yang bertunas. Lalu yang ketiga, buli-buli yang berisi dengan manna. Manna itu artinya apa? Itu makanan malaikat. Manna itu memelihara mereka selama 40 tahun. Mereka juga bersungut-sungut. Padahal karena manna itu mereka sehat, tidak ada sakit selama 40 tahun. Bahkan kasut mereka tidak pernah rusak, baju mereka tidak pernah lapuk. Bukankah itu mujizat? Made in apa itu? Padahal mereka adalah budak di Mesir. Kayaknya nggak ada pasar kaget dulu ya. Kok bisa baju, sandal, sepatu yang mereka bawa di padang gurun? Padahal di padang gurun itu kan panasnya minta ampun, dinginnya minta ampun.
Kalau benda yang diterpa oleh panas dan dinginnya berkelebihan, itu pasti akan cepat hancur. Tetapi baju mereka tidak pernah lapuk selama 40 tahun. Terpelihara, pemelihara Tuhan. Tetapi mereka tetap bersungut. Itu simbol pemberontakan orang Israel kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir supaya mati di padang gurun ini? Kenapa tidak kembali aja kita ke Mesir? Mereka ingin selalu kembali kepada Mesir. Itu simbol pemberontakan. Nah lihat, semua 3 simbol pemberontakan itu, 2 loh batu, tongkat harum, buli-buli, itu ditutup dengan tutup pendamaian. Lihat, ini menggambarkan apa? Semua pemberontakan kita, semua dosa pelanggaran kita telah ditutup oleh darah Tuhan Yesus. Bapa kita di surga tidak melihat lagi pemberontakan orang Israel. Telah ditutup oleh darah Yesus yang menghapus setiap dosa pelanggaran. Ini membuat kita aman. Kita dilayakkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan kita. Jadi jangan ada yang merasa kalau kita sudah hamba Tuhan, termasuk saya pendeta pun tidak bisa menganggap saya dilayakkan oleh karena pelayanan saya. Enggak bisa. Semakin mendalami kebenaran firman Tuhan ini, semakin saya tidak bisa taat, tidak memuji dan menyembah Dia. Enggak ada alasan Tuhan untuk tidak memuji, tidak menyembah. Enggak ada alasan. Sebab sedikit pun karena perbuatan baik kita nggak layak. Amin. Itu tutup pendamaian. Itu kemah tabernakel. Telah digambarkan, telah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Nah lihat, yang kedua, melalui pondok Daud. Tabernakel Musa kan, lalu pondok Daud. Pondok Daud, siapa sih Daud ini? Lulusan mana sih dia? S1 sastra dari mana dia? Sehingga apapun kata-kata mazmur pujian yang kita bawakan, itu sudah diborong sama Daud semua. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada lagi kayaknya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Seperti kata-kata pujian tadi. Kemanakah rohku menjauhi engkau Tuhan? Dimanapun aku pergi. Nah lihat, ini perenungan Daud sebelum dia menjadi raja. Mazmur 132 ayat 3-5. Ini dahsyat sekali. Mazmur 132 ayat 3-5. Ini perenungan Daud sebelum dia menjadi raja. Kita baca ini 2-3. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari-Nya. Bisa nggak cermati kata-kata ini? Dia tidak akan membiarkan matanya tidur terlelap. Artinya dia tidak akan tidur sebelum Tuhan mendapatkan tempat di hatinya. Ini Daud hidup di perjanjian lama, tetapi gaya hidupnya
gaya hidup perjanjian baru. Semua pakar teologi rata-rata mengatakan, kenapa Tuhan tidak membunuh Daud? Sebab Tuhan melanggar semua proses keimamatan. Korban penghapus dosa saja dia hapus. Itu yang paling fatal di perjanjian lama. Korban penghapus dosa. Darah binatang semuanya digantikan dengan sacrifice of praise. Dia melatih 14.000 pemuji penyembah. Dan yang pertama kali dia lakukan setelah dia menjadi raja adalah membangun pondok Daud. Makanya di Kisah Rasul pasal 16 ayat 15 sampai 16 Tuhan berfirman kembali lewat Yakobus yang mengingatkan kepada semua murid-murid. Waktu itu ada murid-murid dari orang Farisi dan juga dari Gentiles, dari bangsa-bangsa lain. Dia mengingatkan bahwa Tuhan akan memulihkan pondok Daud kembali. Lihat, apa sih yang kurang? Apakah Tuhan sudah kekurangan ide sehingga dia membangun pondok Daud? Coba kita bertanya, apakah Tuhan kekurangan ide sehingga dia ingin memulihkan pondok Daud? Kenapa sih Daud ini berkenan? Kita sudah bahas beberapa tahun yang lalu. Daud artinya beloved, yang dikasihi. Artinya Tuhan selalu menemukan hati Daud terbuka. Sekalipun dia jatuh dalam dosa, dia selalu kembali datang untuk Tuhan. Daud tidak pernah bertopeng. Dia selalu terbuka. Waktu ditegur oleh anak-anak buahnya Nabi Nathan, dia terbuka. Dia tidak pernah menutup-nutupi dosa dan pelanggarannya. Itu yang membuat Daud selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi iblis membuat kita menyoroti selalu dosa dan pelanggaran kita supaya kita tidak layak. Tetapi Tuhan tidak pernah tertarik dengan dosa dan pelanggaran kita, tetapi dia tertarik oleh karena keterbukaan kita minta ampun kepada dia. Amin. Keterbukaan kita jangan bertopeng. Sekalipun tidak ada yang melihat, aku salah Tuhan, aku menyesal Tuhan. Bukankah seringkali Tuhan gerakkan kita? Saya kalau nonton ya di Facebook ada apa namanya itu, website permohonan dana untuk yatim piatu, opa-oma, dan juga pembangunan gereja. Saya hanya satu yang saya curigai, karena saya lihat yang membuatnya itu adalah ada satu web namanya Kita Bisa. Ada yang pernah nonton itu? Kita Bisa. Nah, jadi melalui donasi itu saya kadang tergerak hati untuk memberikan, tetapi saya curiga apakah ini donasi diselewengkan, walaupun tidak besar. Tetapi kalau saya misalkan sudah tergerak dan tidak melakukannya, itu hati itu rasanya, aduh Tuhan, menyesal sekali Tuhan tidak mengikuti kehendak. Lalu kadang saya transfer, seperti 2 hari kemarin saya transfer, tetapi tidak datang laporannya. Yang pertama kemarin ada laporannya ke email saya, tapi yang kali ini tidak ada. Saya ingat kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau melakukan tangan kanan, jangan ditaruh tangan kiri. Dan juga kalau engkau memberkati orang yang tidak bisa menghargai yang engkau berikan, memang itu benar, tersembunyi, biar itu
dihargai oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya bisa melihat kok di antara jemaat ada yang terbuka, ada yang secara tersendiri, sekalipun sudah ada persembahan umum, ada yang menyalahkan kepada saya berkat tersembunyi dari depan mata orang. Saya tahu, saya ingat, saya perkarakan dengan Tuhan. Nah lihat, kalau kita tidak melakukan itu, padahal kita sudah didorong sama Tuhan, rasanya kita menyesal. Rasanya kita minta sekali lagi, Tuhan berikan kesempatan aku untuk memberikannya. Lalu waktu kita melepaskannya, kita merasa sangat berbahagia. Amin. Dan lihat siapa Daud. Dia orang yang dikasihi. Dia melanggar semua keimamatan. Bahkan Tuhan akan memulihkan kembali di akhir zaman pondok Daud yang telah runtuh. Nah, lihat di sebentar ya. Lukas 1 ayat 32. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kepada siapa diberikan ini? Kepada Yesus. Nanti baca ayat sebelumnya supaya ngerti bahwa ini kepada Yesus. Nah lihat, pertanyaannya, apakah surga kekurangan tahta sehingga Yesus harus diberikan namanya tahta Daud? Oh, luar biasa ini Daud. Benar-benar hidup di perjanjian lama, tetapi gaya hidupnya gaya hidup perjanjian baru. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Kalian, ketika Daud masih hidup di perjanjian lama, waktu Tuhan melihat semuanya apa yang dilakukan oleh Daud, baik kegagalannya, tetapi dia terbuka bertobat menyesal, baik juga keberhasilannya. Nah ini perenungan ya, ini perenungan, gak ada ditulis di Alkitab. Kira-kira begini, Bapak di surga bilang begini, maksudnya Daud gitu ya, ribuan tahun lagi aku akan mengutus anakku yang ke dunia ini. Yesus akan diutus dan marganya disebut Yesus anak Daud. Bukan Yesus bin Israel, enggak, tapi Yesus anak Daud. Coba kita tanya lagi, siapakah Yesus ini? Daud ini maksudnya, bukan Yesus. Daud ini benar-benar menggambarkan hidup perjanjian baru. Luar biasa pewahyuan yang dia terima. Dan coba buka satu lagi, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, kalau enggak ayat yang ke-10. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Kita baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kenapa sih harus kunci Daud? Kenapa dan kunci Yesus? Betapa tingginya penghargaan yang Tuhan berikan kepada Daud. Pada siapa Daud?
dia jatuh sesering dia berdiri. Artinya begini, sama dengan pewahyuan tadi. Di dalam kotak itu berisi pemberontakan. Dua lomba pemberontakan. Tongkat harum menggambarkan pemberontakan. Buli-buli yang berisi mana melambangkan pemberontakan. Artinya begini, semua itu ditutup oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah tertarik dengan dosa yang kita lakukan, pemberontakan yang kita lakukan. Amin. 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 Ini harus tuntas Bapak Ibu. Karena iblis sudah sekian lama berhasil menipu kita. Dia berkata dalam pikiran kita bahwa Tuhan tidak melayakkan kita. Kita harus bebas dari tuduhan dan dakwaan iblis ini. Amin. Kalau tidak, kita nggak bisa bertumbuh semakin dewasa. Kita pasti akan jatuh dan jatuh lagi. Tetapi sekali lagi, kita mengerti kebenaran ini bukan menghalalkan kita berbuat dosa. Amin. Tetapi bahkan membebaskan kita dari dosa. Lihat, Tuhan tidak pernah tertarik dengan dosa pelanggaran. Nah, coba kita lihat. Henok disebut berkenan kepada Allah. Oke? Berkenan kepada Allah. Apa yang diperbuat oleh Henok? Kita sudah pernah mendengar tentang khotbah tentang Henok. Apa yang diperbuat oleh Henok? Dia hanya berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun lebih. Lalu dia tidak mengalami kematian. Pertanyaannya, mungkinkah Henok pernah jatuh dalam dosa? Sebagai manusia, mungkinkah? Sangat mungkin. Tetapi dia berjalan dengan Tuhan. Lalu digambarkan lagi Daud yang berkenan kepada Tuhan. Daud, waduh, dosanya luar biasa. Ajubillah bin Jalil katanya. Dia sudah mengambil istri dari pasukannya. Dia rencanakan lagi pembunuhan kepada suaminya. Waduh, itu luar biasa sekali. Tetapi itu pun dia tidak mau menyembunyikannya. Dia tetap terbuka kepada Tuhan. Waktu ditegur oleh Nabi Nathan, dia sujud menyembah Tuhan. Dia manifestasinya di perjanjian lama. Dia berkabung, membuat abu di atas kepalanya. Lihat, luar biasa pertobatan dari Daud. Sampai-sampai dia, kalau saya renungkan pertobatan dari Daud, ketika putri dari Raja Saul yang masih hidup namanya Simei datang mengutuki dia tidak lagi ada unsur menghakimi. Dia berkata, kalau Tuhan ingin mengutuk aku lewat mulutnya dia ini, terpujilah Tuhan. Ketika 3 triwira dari Daud ingin menyeberang menyembelih anak atau putri daripada Raja Saul, padahal Raja Saul sudah mati, tetapi putrinya Simei datang mengutuki dia, tetapi dia tidak mau menghakimi. Lihat Bapak Ibu, begitulah gambaran daripada orang yang mengenal Tuhan. Kita tidak akan tertarik lagi menghakimi sesama. Amin. Amin. Kita bahkan tidak tertarik melihat orang melakukan dosa, tetapi kita tertarik bersyafaat kepada teman-teman kita yang jatuh dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Semakin kita dewasa, semakin kita tidak suka meneringati dosa,
bahkan kita merdeka mengikut Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lihat Kolose 3 ayat 3. Wow, sudah habis waktunya. Memang ini sudah pernah dibicarakan di tim worship. Kayaknya, sepertinya kita selalu kehabisan waktu. Kalau kita mundur sampai jam 10, nanti dimulai dengan tengah 11, itu sangat buru-buru bagi pemain musik. Belum lagi doa mereka. Bagaimana kalau kita ubah, kita masuknya jadi jam setengah 8, kita selesai tetap setengah 10, lalu dimulai lagi dengan setengah 11. Siapa yang setuju? Atau mau terburu-buru seperti ini terus? Saya selalu terburu-buru, tersengal-sengal saya. Belum lagi kalau ada kesaksian. Nah, saya belum bersaksi lagi kan. Siapa yang mau dirubah jadi setengah 8, masuk kerja aja jam 7? Hah? Setengah 8. Ayo supaya kita bisa keluar jam setengah 10. Coba katakan tinggi-tinggi, siapa yang mau setengah 8? Hampir setengah. Yang setengah lagi milih tetap jam 8. Jam 8 tetap. Lalu pulangnya jam 10 jam 11. Lalu ibadah 2. Nanti kalau ibadah 2 masuknya jam 11, kelamaan. Jangan sore lagi, kita jangan kembali kepada yang dulu lagi. Sudah pengalaman. Ayo direnungkan dulu, minggu depan kita ambil keputusan. Ya, karena masih 50-50. Oke, mari kita lihat. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Perjanjian baru menggambarkan bagaimana keadaan tabut perjanjian itu. Lihat, di dalam Kristus, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya Allah tidak pernah lagi melihat dosa, pelanggaran, pemberontakan kita. Karena Allah tidak melihat dosa pelanggaran kita, tetapi Dia melihat Kristus anaknya yang tunggal. Amin. Jangan berpikir langsung, kalau gitu suka-suka kita berbuat dosa. Bukan untuk itu, bukan untuk itu. Sekali lagi, bukan menghalalkan kita berbuat. Tadi ingat lagu pujian itu? Aku tak mau mendukakan hatimu lagi Tuhan. Amin. Tiap perkataanku adalah kebenaran-Mu yang telah memerdekakan aku. Nah, lihat, siapa sih yang tertarik kepada dosa dan pelanggaran? Iblis. Tuhan tertarik apa enggak? Tuhan bahkan tidak suka. Kalau kita dilayakkan oleh karena darahnya, bukan karena perbuatan baik, bukan karena dosa pelanggaran kita, lalu apa yang kita perjuangkan? Bukankah kita harus mensyukuri bahwa oleh karena Dia semata-mata? Inilah yang telah memerdekakan kita. Kita bebas dari tuduhan dan dakwaan. Bahkan kita bebas dari tuduhan dan dakwaan. Bahkan kita bebas untuk tidak melakukan dosa lagi. Amin. Bukan bebas untuk berbuat dosa, itu namanya oon. Itu namanya kembali lagi ke belakang. Tetapi kita bebas untuk tidak melakukan dosa. Sebab kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sama seperti melakukan hukum Taurat, kita pasti akan gagal.
dan gagal. Tetapi kalau kita menerimanya, terima kasih Tuhan. Makanya ini doa tiap pagi. Doa tiap pagi yang saya lakukan. Tuhan, aku serahkan seluruh kekhawatiran dan ketakutan yang mungkin aku akan alami sepanjang hari ini. Sebab firman Tuhan berkata 365 kali di dalam Alkitab, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Ada 365 kali. Artinya dalam satu kali satu hari kita pasti akan mengalaminya. Nah, lihat, terserah itu ujian dari Tuhan, terserah itu pencobaan dari iblis. Tetapi waktu kita menghadapinya, lihat, kita jangan sampai murtad. Bagaimana caranya kita untuk memenangkan setiap pencobaan dan ujian dari Tuhan? Bagaimana caranya? Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jadi pagi-pagi kita menyerahkan ini. Lalu jangan lupa, aku terima Tuhan kasih damai sejahtera yang telah Engkau berikan di dalam hidupku, sehingga aku bisa tetap rest, istirahat, walaupun pikiranku tetap melakukan pekerjaan, sibuk melakukan semuanya, kesibukan demi kesibukan, tetapi aku tetap rest di dalam damai sejahtera kasih sukacita, sehingga aku selalu mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Itu doa kita. Jangan lupa, pengucapan syukur itu artinya begini: kita sepakat dengan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu artinya mengucap syukur. Lawan katanya adalah bersungut-sungut. Nah, coba saya tanya, masih ada nggak kita bersungut-sungut? Ayo, tahu nggak artinya bersungut-sungut? Artinya kita tidak sepakat dengan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu artinya kita memutuskan hubungan dengan Tuhan. Jadi coba lihat berbahayanya. Dosa sungut-sungut sepertinya remeh kan? Tetapi sungut-sungut itu artinya membuat kita di pihak yang berlawanan dengan Tuhan. Artinya kita tidak sepakat dengan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Wah, saya jujur Bapak Ibu, walaupun saya pendeta, saya masih jatuh. Ini anak saya mengingatkan saya berulang kali. Anak saya, istri saya, jangan bersungut-sungut. Betapa berbahayanya bersungut-sungut itu. Nanti kita akan belajar bagaimana pengucapan syukur memelihara kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Lalu yang sebaliknya, bagaimana sungut-sungut itu sebagai tanda kita tidak menerima yang dari Tuhan. Amin. Tetapi intinya adalah begini. Mari kita menyadari bahwa kita sudah dilayakkan sehingga kita bisa taat kepada Tuhan. Kita taat bukan supaya untuk dilayakkan, tetapi kita sudah dilayakkan oleh tutup pendamaian itu. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Artinya Bapa kita tidak melihat dosa dan pelanggaran kita, tetapi kita ini harus bereskan. Ini cerita lain. Kita harus bereskan di hadapan Tuhan, sebab kita dikuduskan, roh kita dikuduskan oleh darah Yesus. Tetapi pikiran, perasaan, kehendak kita dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran yang menguduskan kita. Jadi lihat, jangan semua oleh karena darah Yesus, tetapi oleh kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Jangan hanya mengandalkan darah Yesus. Darah Yesus menguduskan roh kita, tetapi pikiran kita yang di dalamnya ada pikiran, perasaan, kehendak yang di dalam jiwa itu harus dikuduskan dengan kebenaran. Itu artinya pikul salib, sangkal lirik, rela-rela nyawa.
Amin Bapak Ibu. Yang mengerti katakan sama-sama merdeka. Merdeka. Mari kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Bapak, kami berterima kasih. Engkau mengajarkan kami tentang rahasia kebangkitan Kristus. Kematianmu dan kebangkitanmu membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami tidak perlu lagi mengalami tuduhan dan dakwaan si jahat. Sehingga kami mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah tertarik dengan dosa, pelanggaran, dan pemberontakan kami. Sebab Engkau telah menguduskan kami dengan darah-Mu. Engkau telah melayakkan kami dengan darah-Mu. Dan selanjutnya kami akan memikul salib kami, rela kehilangan nyawa, supaya kami, jiwa kami, bukan hanya roh kami, dikuduskan oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga nanti tubuh kami juga mengalami pembaharuan, mendapatkan tubuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai menjelang kedatangan-Mu. Kami bebas karena kami sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kami tidak mengalami tuduhan dan dakwaan lagi. Kalau kepada Henok Engkau berfirman, Engkau hidup berkenan. Kepada Daud yang banyak pelanggaran, Engkau juga menyatakan hidup berkenan. Dan juga kepada Yesus anakmu yang tunggal, Engkau menyatakan hidup berkenan. Dan juga kepada kami, kelompok kecil yang Kau sebut, hidup mereka berkenan. Terima kasih Tuhan, pernyataan-Mu. Kami mengucap syukur. Kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami hidup oleh karena Engkau sudah melayakkan kami, meteraikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerjakan terus keselamatan kami, mengalami proses pertumbuhan semakin dewasa, sehingga kami diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Orang tua, anak-anak muda, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik dalam sekolah, kami terus mengalami pertumbuhan pengenalan akan Engkau. Lewat kejadian demi kejadian dalam hidup kami, kami berespon yang benar Tuhan, sehingga kami selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami pulang, biarlah kami boleh mengangkat kedua tangan kami, mengarahkan hati dan pikiran wajah kami kepada Bapa di surga. Pulanglah, bawalah damai sejahtera, kasih sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin.